Pinpot, Yospin Podcast. Kembali lagi di Pinpot, Yospin Podcast di episode ke berapa nih ya? 14 mungkin ya. Ini adalah bintang tamu internasional kedua. Hai. Ya, bintang tamu internasional kedua. Dan ini posisinya lebih jauh lagi. Menarik ketika narasumbernya yang langsung menawarkan. Wow, ini kayak sebenarnya nggak kepikiran awalnya, tapi itu wah ini menarik juga. Langsung aja kita panggilkan Cici Claudia. Wow. Gue menawarkan diri, kesannya gimana banget gue ya. Heboh. Enggak, berarti kan ada yang mau di-share kan? Ada dong, pasti ada. Selama ini kan gue nawarin orang, Ci. Mau nggak gitu. Iya. Sebenarnya menunjukkan kalau podcast lu ini udah berkembang. Wow. Nomor rekening masih sama ya. Buktinya sampai kesini aja didengerin loh. Oh gitu ya. Wow. Ini Ya. pendengar lu sampai Denmark, men. Iya benar. Bisa lihat statistik itu ada. Kalau Denmark oke lah, Ciklau nih yang dengerin. Ya, ada di Jerman. Ini orang Jerman ngerti nggak sih ngomongan apa ini? Serius loh. Serius. Ada orang Jerman, ada US. Ini orang-orang pada denger apa sih? Kepencet kayaknya. Asik. Positif thinking berarti orang-orang Indo di sana dengerin juga podcast lu, yo. Bisa jadi. Atau pakai VPN kan ya? Pakai VPN kan. Oh, udah kalau itu deh. Sebelumnya kenalin dulu, Ci. Dari mana? Boleh dari mana? Dari Ciklau, kesibukannya apa hari-hari ini? Oke. Nama gue Claudia Caroline. Last name gue Mikkelsen. Yes. Gue dari Jakarta, Indonesia, dan sekarang gue tinggal di Aalborg, Denmark. Terus apa lagi? Lupa. Di mana, Ci? Sorry, itu agak spellingnya agak susah. Iya, emang susah sih. Aalborg. Oh, maklum gitu untuk ulangin Aalborg. Untuk orang-orang yang bisa bahasa Inggris ciledug kayak gue kan, kayak itu apa, makanan sejenis apa itu kan? Soalnya kan dalam bahasa Danish itu, jadi di Denmark ini bicaranya bukan, maksudnya conversation daily-nya itu bukan dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Danish. Dan dalam bahasa itu ada 28 huruf. Kalau di alfabet kan ada 26. Nah, kalau di dalam bahasa Danish itu ada 28. Which is like ada tambahan which is like gue nggak bisa nunjukin, nanti lo orang Google sendiri deh ya gimana. Iya. Dan penyebutan untuk Aalborg itu tadi adalah double A sebenarnya, double A. Jadi dibacanya Aalborg. Itu katanya. Yang gue tinggal sekarang. Iya. Terus apa lagi tadi ya pertanyaan lo ya? Sehari-harinya ngapain ya? Sehari-hari ngapain, Ci? Sehari-hari gue di sini gue sebagai freelancer untuk menerjemahkan dari bahasa Danish ke bahasa Indonesia. Wow, Which is like gue baru mulai sih gitu, karena gue juga kan baru 3 tahun nih tinggal di sini, dan emang susah belajar bahasa di sini tuh, susah banget lah gitu. Iya. Terus udah gitu, selain itu gue juga sebagai Free Willy, apa sih namanya itu, volunteer untuk Red Cross di sini. Gitu. Soal pekerjaan ini berhubungan sama kedutaan nggak sih? Tergantung ya. Jadi gue tuh sebenarnya terdaftar sebagai translator untuk perusahaan penerjemah gitu. Jadi kadang bisa dari kantor pemerintah, kayak hari ini nih gue dealingnya sama kantor pemerintah daerah, atau mungkin dari perusahaan swasta, mereka butuh penerjemah dari bahasa Danish ke Indonesia, dan nanti dari perusahaan penerjemah ini akan ngirim gitu, dan tergantung sih yang dikirim gitu. Hari ini dikirimnya gue gitu. Oke, hari ini kita nggak bahas soal itunya. Kita membahas sebuah topik yang menarik nih. Ini pasti. Ya, lo tuh mau bahas apa sih sebenarnya? Gue jadi penasaran. Kayak sosok nggak tahu gitu ya. Ya dong, kan kesalnya mahal gue kalau nggak tahu. Iya. Ini mungkin topik ini mungkin ada beberapa orang-orang Indonesia yang ngarep juga. Mungkin siapa tahu dari Cici Claudia ini bisa men-sharingkan. Ya, karena mungkin hoki orang beda-beda ya. Mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak gitu kan.
Mungkin kalau yang denger, yang ngarep itu jangan berbesar hati. Coba Anda muhasabah diri dulu, berkaca dulu. Ya Tuhan, ya juga kali Bos. Enggak. Ini Waduh, biar lucu aja, waduh. biar lucu. Oke, oke. Yuk kita ketawa yuk biar lucu. Yuk bisa yuk. Oke, oke. Hari ini kita bakal bahas merit dengan orang asing. Oh, ke situ tuh. Oke, Iya. oke, Waduh, oke. sangat tidak tahu sekali ya, Ci ya, Gue kayaknya ya. nggak tahu ya. Judulnya sangat tidak tahu sekali ya. Kita kan kemarin baru ngobrol-ngobrol dikit tuh. Maksudnya, Ya. tapi kan emang luas pembahasannya. Gue masih kayaknya belum dapat. Lu tuh mau di poin Oke. yang mana Oke. gitu. Kita sambil jalan. Ya, ya. Jadi ini soal marriage-nya ya. Gimana awalnya ketemunya dulu, Ci? Oke. Jadi sebenarnya, well, cerita gue tuh panjang nih. Diawali dari tahun 2012, ya dari 2012. Atau mungkin kita mundur sedikit deh, biar jelas gitu ya. Tahun 2008 itu kan nyokap gue meninggal. Dan beliau tuh sakit lama gitu kan. Terus setelah perjuangan 5 tahun karena dia kanker waktu itu 2008 meninggal gitu. Jadinya karena gue memang waktu itu hidup cuma berdua sama mama, akhirnya tinggalnya gue sendiri tuh 2008. Sorry. Nah terus di 2008 itu ke 2012 gue bingung tuh mau ngapain tuh dalam hidup karena kayak kehilangan arah kan. Di 2011 atau 2012 awal lah, gue tuh mulai kuliah lagi kan, kesempat ketunda karena waktu nyokap sakit, karena kita cuman berdua, gue harus jadi tulang punggung keluarga lah, gitu. Nah di 2012 pas gue mulai kuliah 2011 ding, 2011 gue mulai kuliah. Nah di 2012 itu gue punya cukup duit, akhirnya gue mutusin untuk backpacker ke Singapura, ya. Backpacker ke Singapura. Nah, karena budgetnya terbatas, gue tinggal di hostel. Kan yang hotel, tapi itu yang buat international gitu. Jadi orang-orang dari mana-mana nanti ngumpul gitu loh. Tujuannya juga buat sosialisasi lah, ya kan. Nah, disitulah pertama kali gue ketemu sama suami gue. Gitu. Jadi dia waktu itu juga baru selesai pendidikan medikalnya. Jadi dia kan dokter nih, suami gue waktu itu dia baru selesai tuh kuliah kedokteran. Nah dia lagi travel, terus kenalan di situ tahun 2012. Cuma sebentar sih, cuma 2 hari kita hangout bareng sama yang lain-lain juga. Terus kita temenan lewat Facebook sampai 2015. Jadi selama 3 tahun tuh kita temenan by Facebook by Skype. Ya. Sampai 2015 itu kebetulan ada momen salah satu teman kita ada yang ada acara gitu di Singapura. Nah terus yuk, ya gue juga kebetulan memang mau ke sono. Terus kebetulan juga dia juga mau datang gitu. Ketemu lagi 2015. Tapi memang sebelum itu dari obrolan-obrolan yang semakin intens dari 2012 kan ke 2015, di tengah-tengah itu kita makin intens tuh ngobrolnya. Itu udah ngerasa kayaknya kok ini orang beda ya, ada sesuatu yang sangat menarik gitu loh dari dia. Mulai tumbuh yang lop-lop kecil-kecilnya gitu. Sedap. Iya, nah terus pas 2015 kita ketemu lagi di Singapura itu cuma 5 hari. Nah di situ kita sempat ngobrol sih, maksudnya frankly speaking aja gitu kan, sama-sama udah gede gitu. Kayaknya ada sesuatu deh yang terjadi in between us gitu. Ada sesuatu nih di sini yang bisa dibangun, tapi gimana caranya gitu kan? Lu tinggal di mana, gue tinggal di mana gitu. Akhirnya kita ended up waktu itu pas pulang ke negara masing-masing masih bingung, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah terus udah gitu setelah ngobrol-ngobrol lama 2015 itu dia ngundang gue di tahun yang sama juga 2015 itu dia ngundang gue untuk datang ke Denmark. Jadi untuk lihat negara dia gitu kan. Dan ya gue penuhi undangan itu. Gue datang pertama kali ke sini dan gue stay selama 5 minggu di Denmark. Ya, we had a good time. Tapi masih nggak jelas gitu. Maksudnya be realistic lah ya. Come on, be realistic gitu. Kita juga bukan orang yang punya high income banget, yang bisa, you know, just
gue datang ke sini terus dia bisa support hidup gue juga. Hmm. Ya kita harus be realistic, that's the thing. Kadang teman-teman yang pengen pindah ke satu negara gitu kan, yang diawali cinta kadang bisa nggak realistik. Nah itu yang jadi problem sebenarnya. Nah kita harus be realistik kalau banyak faktor lah yang harus kita pikirin sebelum memutuskan sesuatu yang sebesar ini gitu. Nah terus setelah akhirnya gue balik ke Indonesia, kita sempat terombang-ambing selama 2 bulan, dan di situ tuh banyak tuh obrolan-obrolan yang dalam banget, dan pada akhirnya kita memutuskan untuk menjalani hubungan. Oke. Gitu, menjalani hubungan. Jadi sejak September 2015 kita mulai ya pacaran. Nah, September 2015 sampai September 2017, Juli 2017 kita tuh long distance relationship. Oke. Ya, kadang gue sempat datang ke sini di 2016 kali, dan kadang dia datang ke 2 kali dia datang ke Jakarta. Nah, tapi selama itu ya kita long distance 2 tahun ya. Terus di Juli 2017 kita menikah di Denmark. Tapi waktu itu kan gue kuliah belum kelar tuh. Jadi setelah gue menikah, gue stay sampai 5 bulan untuk dapat izin tinggal. Gue balik lagi ke Indonesia. Selesai skripsi gue, sidang skripsi, barulah di April 2018 gue benar-benar pindah dan live in Denmark, stay in Denmark sampai sekarang. Ada 2 poin yang bisa gue ambil. Yang pertama, pertemuan lu tuh modal, Ci, ya kan? Pertemuan lu modal. Mungkin ada juga yang di luar sana tuh ya kayak ngarep doang. Kadang yang wah dengan Tinder aku akan bisa mendapatkan pacar bule gitu kan. Aduh, waktu itu gue belum zamannya Tinder sih, Yos. Nah, iya. Zamannya Tinder pasti gue. Iya, berarti kan lu maksudnya gini, lu effort juga gitu kan. Lu tiba-tiba ketemu di Singapura gitu kan. Nah, yang kedua, lu tidak lupa dengan pendidikan. Sedap, gila nih edukasi banget lo, gila. Iya dong. Bener dong. Maksudnya ketika lu udah married tapi lu udahlah gue selesaiin skripsi gue dulu. Gila itu sih. Keren sih. Sebenarnya gini ya, kalau gue lihat-lihat sih setelah gue pindah ke sini memang sih ada beberapa kali gitu gue dapet pertanyaan-pertanyaan lah gitu kan, cukup sering sebenarnya. Maksudnya gimana sih caranya dapet orang bule ya, terus begitu. Iya kan, lu beruntung banget sih dapat kawin sama orang bule terus pindah ke luar negeri, wah enak ya gini terusnya dan seterusnya. Tapi yang masalahnya yang mereka nggak lihat itu adalah perjuangannya, Yos. Betul. Itu yang mereka nggak lihat gitu. Dan sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang gue cari ya. Dalam arti kata, gue tidak bermimpi-mimpi untuk menikah dengan seorang bule ya. Kita kan ngomongnya bule nih. Bule gitu, dan gue nggak dengan sengaja gitu mencari gitu. Kebetulan aja memang this is how life goes kan. Di gue itu terjadinya. Dan kadang yang membuat gue menjadi bertanya, sebenarnya pada saat anak-anak muda kita nih mikir pengen menikah dengan bule gitu ya, apa sih yang ada di dalam pikiran mereka gitu? Impian-impian yang kayak apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran mereka ketika mereka pengen deh gue kawin sama bule gitu. Gue tuh sebenarnya pada saat gue baca gitu kan, ada komen-komen gitu kan banyak ya, ada di Facebook, ada di YouTube gitu. Kadang gue rasa it's very shallow ya, to be honest. I'm sorry to say gitu, bukannya gue mau, tapi it's very shallow. Kayak misalnya, wah bule pasti kaya, misalnya gitu ya. Wah gue ngerasa bule itu lebih romantis gitu. Atau gue pengen pindah gitu karena gue enek sama Indo, misalnya enek sama Jakarta panas, macet dan so on polusi. Gue mau pindah ke negara lain yang nggak ada polusinya, yang adem gitu kan. Cuman gini, mereka tuh nggak pernah benar-benar mikir gitu bahwa kehidupan itu mau dimanapun kita jalanin pasti akan ada struggle-nya. Gitu, pasti akan ada struggle-nya gitu. Kayak misalnya waktu gue di sini tuh, misalnya gue kendalanya satu ya di bahasa. Ya beruntunglah kalian kalau misalnya kalian mendapatkan pasangan dan tinggal di negara yang langsung berbahasa Inggris atau mungkin bahasa yang kalian kuasai, itu wow, it's udah heaven deh buat lu gitu.
Tapi kalau kayak gue datang ke sini gue bahasa Inggris bisa. Tapi kan bahasa lokal di sini kan Danish gitu kan. Which is gue nggak tahu apapun tentang itu pada saat gue pertama kali ke sini. Dan itu kan gue harus mulai dari scratch lagi. I have to start dari bottom line lagi gitu loh. Dan terus kultur, budayanya. Ya kan, budayanya gimana ya lu bersosialisasi sama orang di sini. Belum lagi kalau misalnya lu terbuka sama pergaulan internasional dari berbagai macam latar belakang dan negara gitu, yang lu harus benar-benar open minded, open minded yang lu bisa. Oke. Gitu. Dan belum lagi lu struggle dengan pada saat lu pindah, lu ingat ya, lu tuh nggak punya koneksi. Mungkin pendidikan lu dengan kebutuhan di negara yang lu tinggali itu nggak nyambung. Pengalaman kerja lu mungkin tidak berlaku. Berarti lu harus benar-benar mulai lagi dari nol. Lu mulai cari tahu di mana ya ada kesempatan buat kerja gitu. Jangan berharap bahwa gue menikah dengan bule berarti gue akan tinggal di rumah, gue akan jadi ibu gitu kan, nyonya, kuat ongkat kaki, ya kan, bikin masakan buat suami gue pulang dan gue cuma ngurusin itu. Jangan bermimpi seperti itu, karena kalau di negara ini yang sekarang di Denmark gue tinggali adalah sebuah pride, adalah sebuah kebanggaan kalau lu bisa memberikan sumbangsih terhadap society. Which is like you be a part of society dengan melakukan sesuatu yang lu bisa gitu. Itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Jadi untuk lu keluar dan cari kerjaan itu sebuah kebanggaan. Kayak gitu sih. Awalnya sempet shock gitu nggak sih, Ci, dengan awal-awal kayak kan sama sekali blank banget nih kan? Aduh Yos, gue tuh oh ingat masa-masa awal gue tuh sedih banget sih gue. Gimana tuh, Ci? Aduh, gue nggak tahu mau mulai dari mana, banyak banget. Gue berasa kayak sapi cengok, iya gitu kan. Apa sih sapi cengok ya? Kayak misalnya lagi family gathering nih. Oke. Kita mulai dari bahasa deh ya. Pada saat lagi mereka ngobrol, awalnya mungkin mereka akan tolerate lu gitu kan dengan ngomong bahasa Inggris sama lu. In the first like half an hour atau 15 menit lah gitu. Mereka ngomong bahasa Inggris. Tapi setelah itu ya akan ngomong bahasa Danish lagi dong. Iya. Ya jadilah gue sapi cengokan, bengong. Apa? Kayak gitu. Lu nggak kepikir pada saat itu lu pakai buka Google Translate untuk itu gitu dengerin gitu nggak sih? Kayak itu terlalu gila ya. Google Translate juga bingung kali nih orang ngomong apaan sih, ngomong apa, gue nggak ngerti. Terus apa lagi ya? Gue tuh show culture-nya soal makanan juga. Iya makanan benar. Ya makanan di sini kan mereka makan hangat itu di dinner. Makan hangat itu di dinner, sedangkan untuk breakfast dan lunch itu yang sangat cepat. Jadi di sini itu pakai kayak sandwich, tau gak sih lo? Tapi an open sandwich, jadi bukan, kalau sandwich itu kan rotinya ada di atas ada di bawah kan. Kalau di sini ada yang namanya roll. Apa roll itu roll. Iya. Oke, anggaplah tahu lah ya. Itu roti tapi sangat penuh fiber. Jadi warnanya tuh coklat gitu, terus keras gitu. Nah itu nanti dikasih romulel, it's like a mayonnaise gitu, tapi punya orang sini gitu kan. Terus nanti dikasih ham atau ikan atau apa. Nah itu makannya kayak gitu kalau buat sarapan sama buat makan siang gitu. Jadi cold platter, jadi dingin gitu. Nah baru malamnya makan gitu. Nah kalau misalnya lagi dinner nih sama keluarga, kalau sama laki gue doang kan ya terserah gue dong mau ngapain. Tapi kalau orang-orang kan gue juga mesti manner kan ya. Benar. Nah, itu yang gue tuh makanannya gue kagak suka tuh awalnya. Kentang mulu, gue kagak kenyang-kenyang Yos, gue kagak ketemu nasi. Bener. Setelah berapa lama akhirnya lu yaudah gue nggak apa-apa nih, gue bisa nih nggak makan nasi, Ci? Karena Indonesia kan apa-apa nasi ya. Iya kan? Iya kan? Lu mau pagi, siang, malam lu di Indo ketemu nasi kan? Iya, lu makan Indomie aja pakai nasi gitu kan? Ember. Nah, gue di sini ketemu nasi tuh dulu awal-awalnya tuh bisa seminggu cuma 2 kali maksimal. Iya, seminggu cuma 2 kali. Tapi untungnya setelah ngobrol sama laki gue, dia lebih mengerti.
Gue bilang, gue pengen deh kalau bisa kita makan lebih sering. Jadi ya udah, kalau pas cuman kita doang kita makan nasi. Cuman kalau ada keluarga ya kita makan kentang atau kita makan apa namanya yang lain lah, roti atau itulah ya. Cuman kalau ditanya berapa lama baru gue bisa terbiasa gak makan nasi, kayak gue perlu waktu setahun lebih deh. Setahun lebih ya? Iya. Nasinya beda gak sih, Ci? Nasi sana sama nasi sini? Sama, nasinya sama karena kan mereka import kan dari Thailand. Oh, dari Thailand. Ya, setahu gue ya, itu soalnya gue lihat made in Thailand. So. Ya. Oke. Gitu. Kan lu dari lahir di Indo gitu kan, kebiasaan sama rasa-rasa yang kalau kata orang kan rasa Indonesia berani nih. Yes. Nah, gimana tuh, Ci? Gue gimana ya, nih, gue tuh awalnya kayak makan tuh kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang terus kayak, ini kok hambar ya? Apa sih? Ya, ternyata yang kurang tau gak apa lu? Apa, Ci? Cabe. Oh, oke. Nggak ada kicknya tau gak lo, nggak ada pedesnya gitu. Dan alhasil gini, alhasil wah awal-awal susah gue Yos, hidup gue susah banget gue sedih deh pokoknya, ngenes gitu. Sampai akhirnya kan gue udah mulai bisa masak tuh. Jadi sering-sering lah gue buka YouTube, buka macam-macam lah channel ini itu, belajar masak sendiri gitu. Belajar masak sendiri. Sampai akhirnya ya gue beneran bisa masak rendang, gue bisa bikin nasi uduk, gue bisa bikin sambal mata, gue bisa bikin sambal bawang, bikin bakso, bikin apa lagi ya? Pokoknya masakan Indo tuh sampai ke jajanan pasar aja gue bisa bikin sekarang. Keren gak gue? Keren. Gila. Karena susah nyari, jadi udah mending bikin aja udah. Iya, gue sampai pernah pengen belajar bikin tempe. Saking gue kepengennya makan tempe. Untungnya gue nemu ada tempe di Asian Store. Untungnya meskipun frozen, tapi paling nggak ada gitu. Oh, benar. Yeah. Terus di sini ada Indomie, ada kecap manis ABC. Oh, tapi Indomie sama, Ci? Ada soto gitu? Ada. Ah, serius? Iya. Lo tau gak sih pas gue ngeliat itu, tau gak? Gue tuh kayak ngeliat sinar dari surga, terus haleluya gitu. Kok bisa sih? Itu ada orang import apa gimana sih? Jadi kan ada Asian Store, jadi di setiap itu pasti ada Asian Store-nya gitu. Nah, jadi dalam toko itu ada makanan dari Thailand, ada Vietnam, ada Korea, ada Jepang, ada Indo, pokoknya Asia deh. Semuanya ada. Keren. Iya, cuman masalahnya waktu dulu tuh ada apa yang kayak bumbu racik gitu, apa sih namanya tuh, Indofood gitu kan? Indofood, ya. Bumbu jadi. Jadi gitu kan. Nah, dulu tuh ada, tapi sekarang udah gak ada, makanya gue sedih banget. Ikan bumbu jadi saya. Ntar dikirim pakai pos. Ya tolong deh kalau misalnya biaya pengirimannya nggak lebih mahal dari bumbunya ya. Masalahnya bumbunya berapa, ngiriminnya berapa. Kayak mesti kirim 1 kuintal mungkin ke sana kayaknya. Sekalian gitu kan. Ya kalau bisa sih ngirimin 30 box lah. 30 box. Beneran itu balik gitu modal. Ya? Oh iya. Soalnya gue sampai sini Yos, kok mesti bayar pajak lagi Yos. Oh iya benar. Iya kan, kemudian kan gitu. Terus sih dari kurang lebih ya 3 tahun, hampir 4 tahun kali ya, 4 tahun di Denmark nih. Enggak, ini tahun berapa sih, 2012 ya? 2021. 2021 enggak, benar 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun 3 bulan. Oh 3 tahun 3 bulan ya, oke. 3 tahun 1 bulan ding, maaf. Oh iya 3. Ya udah. 3 tahun 1 bulan ini ngerasa homesick gak sih? Oh, udah lewat Yos. Udah lewat ya? Udah lewat gue. Sempat pernah. Tahun kedua tuh, berat banget. Tahun kedua. Apa yang lu kangenin dari Indonesia? Makanan. Oke. Itu pasti sih. Ya kan karena kan gue kan nggak punya keluarga Yos. Dalam arti kata bukan gini ya. Keluarga yang blood related ya. Yang nyokap gue kan adalah satu-satunya keluarga gue dulu. Beliau udah meninggal almarhum, jadi otomatis memang itu ya dalam tanda kutip lebih memudahkan gue lah gitu. Oke. Iya, jadi di situ sih gue nggak ada terlalu burden. Cuman gue lihat teman-teman gue yang lain yang perantauan juga, mereka banget kangen sama keluarga. Gitu. Tapi lu nggak kangen gitu ngelihat lambang monyet pekantannya Dufan gitu? Enggak ya? Kenapa monyet pekantan lu ngomongin? Ya, kan hidungnya kan
khusus gitu kan. Siapa tahu kan lu terngiang-ngiang gitu kan. Wow, fantastik gitu kan. Ya Tuhan. Maka lu nggak nanya, Cici, lu nggak kangen Monas? Ci kan lebih make sense, Yosa Ya, lu mah. itu udah biasa, Ci. Kalau Monas itu udah biasa lah. Yang beda-beda gitu. Gue mah kalau Jakarta gue kangen apa ya? Gue mau Macet. otaknya sih makanan melulu sih, susah ngomong sama gue. Iya, enggak, tapi memang daerah kos lu tuh kan emang banyak makanan enak tuh, Ci. Dulu Ya ya, kan? dulu ya. Heeh. Iya kan? Oh, Heeh. Itu kacau ketahuan lu sih. suka nongkrong di mana lu ya Iya, sekarang lu. iya kan kacau itu enak-enak banget tuh makanannya tuh. Ember. Lu Bebek jalan tuh. dikit, bebek. Omongannya. Bebek, bebek lampu merah ya kan? Aduh, murah cuy. Hai. Lu Itu. maju dikit, belok agak sedikit ke kiri, soto. Heeh. Itu. Asik kan, soto angkat. Aduh, ya Tuhan, lu bikin gue lapar sekarang. Oh iya, Gimana? salah ya, salah ya. Salah. Lu kalau misalnya bikin gue lapar tuh jangan soal makanan Indo cuy, susah gue. Oh gitu Bisa ya. terngiang-ngiang. Lu nggak bayang dong, kepengen tapi kagak dapet, cuman Oh iya ngilernya benar. doang. Benar, benar. Cuman bisa lihat Sedih. di Google doang ya berarti ya. Doi. Kalau enggak ya lihat-lihat YouTuber Indo lah yang lagi makan-makan gitu sambil gue makan sesuatu lah. Jadi rasanya makanan yang gue makan tuh tambah enak gitu. Tersugesti ya, tersugesti ya. Sedih banget ya gue. Tapi Ci, selama 3 tahun ini ketemu nggak sih sama orang-orang Indo juga di sana? Ada. Oh ada ya? Apa emang ada paguyubannya gitu? Paguyuban. Iya. Apa kan perkumpulannya ya paguyuban dong? Ya, benar. Iya dong. Enggak sih. Ada nggak ya? Sebenarnya kalau di Copenhagen mungkin ada. Oh, Kalau oke. Copenhagen itu kan ibu kotanya, mungkin Aha. ada. Cuman kan Aalborg ini termasuk salah satu kota terbesar sih, tapi kan bukan ibu kota. Jadi jumlah orang Indo di Denmark itu sebenarnya kecil sekali loh. Oke. Kecil sekali. Nggak banyak. Cuman ya memang di sini gua kenal ada beberapa orang Indo. Macam-macam sih ceritanya mereka datang ke sini karena apa gitu. Ada yang kebanyakan karena menikah. Jadi Oh. ya, tapi ada juga yang student yang ngambil master program, ada juga yang memang dipindahkan kerja gitu. Jadi perusahaannya di Indo pindahin dia ke sini, ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau pertama kan tadi gue nanyanya, lu kaget gak sih sama keadaan di tempat baru nih? Nah, kalau suami lu gimana, Ci? Kaget gak pertama kali ke Indo? Dia itu untungnya gini, dia Hah, tuh dari Thailand. Jadi hmm. nyokapnya dia itu orang Thailand dari Oke, Bangkok. oke. Jadi dia tuh sebenarnya udah sering ke Asia Tenggara gitu. Hahaha. Jadi mau dibilang kaget banget juga enggak sih. Dan dia waktu itu pernah ke mana sih namanya itu Raja Ampat buat scuba diving. Jadi dia nggak terlalu kaget. Oh, Dia nggak terlalu kaget sih. Sama macetnya, sama makanannya dia memang udah dari kecil memang udah beberapa kali sering ke Southeast Asia. Jadi nggak terlalu shock. oh, tapi kayak misalnya budaya-budaya Indonesia yang kayak apa ya, ngaret kali ya? Itu gimana tuh? Kaget. Eh, Gimana ya? Kalau dia kan nggak pernah ngerasain tinggal di Indo ya, jadi Ah, mungkin dia nggak gitu terlalu gimana ya, nggak terlalu ngerti gitu. Jadi gimana hmm. sih kehidupan di Jakarta? Karena kan dia nggak pernah daily living gitu loh di Jakarta Oke. tuh kayak gimana? Dia kan cuma pernah makan, Ya. jalan gitu ke Selewatan doang ya. gitu. Cuman pada saat kita udah nikah, Hmm. kan ya gue kan Indo gitu kan. Hmm. Jadi ada sih beberapa poin yang sebenarnya mengejutkan buat dia gitu. Oke. Misalnya gini, makan pagi. Kita kan Hmm. kalau di Indo itu di Jakarta deh ya, Ya, ya. kan makan Indomie buat sarapan tuh wajar nggak? Iya, iya, wajar. Wajar kan? Wajar banget. Gue pagi-pagi dong ngidem kan, ngiler Ah. pengen makan Indomie. Udah dulu bikin terus suami gue bangun dia lihat apa? Kamu makan bakmi buat sarapan? Dia Serius. drama. Kamu makan bakmi buat sarapan? Apa-apaan ini? Oh, Kaget sih dia. jadi lebih dia yang shock gitu ya berarti ya? Dia shock ngeliat gue makan bakmi buat sarapan tuh kayak apa? Karbo segitu beratnya buat sarapan. Gue bilang, udah deh gak usah banyak ngomong deh. Gue lagi lapar, gue lagi mau makan Indomie, udah lagi gak usah ngomong daripada gue marah. Tapi lu pernah mengenalkan Indomie soto
terus sama telur setengah mateng gitu nggak sih, Ci? It's his favorite food. Itu makanan kesukaan dia. Jangan salah, gue sukses meracuni orang Denmark. Bagus, bagus, bagus. Gue bikin dia jadi Indo. Pelan-pelan menguasai ya. Pertama satu orang dulu ya. Lama-lama keluarganya, Kak. Lama-lama udah kasih Denmark gitu kan di airportnya. Indomie. Yoi. Itu cara-cara terbaru bagus juga tuh, Ci, sebenarnya itu. Iya dong, kita kan gerakannya kan bawah tanah kan. Iya benar. Ya gitu sih, dia kaget tuh pas gue, misalnya itu salah satunya ya, show culture-nya dia tuh ke gue itu pas gue makan Indomie buat sarapan. Terus misalnya tuh ya, oh pernah tuh kita agak bersih tegang tuh gara-gara kayaknya ngomongan kita seputar makanan nih Yos, nggak apa-apa ya Yos? Oh nggak apa-apa. Bagus ya. Jadi kan dia tuh masak sesuatu yang namanya frikadelle. Frikadelle itu basically itu meatball. Bakso ya. Oh, bakso, tapi kalau di kita kan baksonya direbus. Kalau di sini baksonya itu di pan fried gitu loh, digoreng di pan gitu. Iya. Ya dari daging sama telur sama susu sama tepung gitu. Nah dimakannya itu pakai saus, pakai saus. Oke. Saus kita kalau makan bistik gitu, tahu kan? Yang sausnya warna coklat. Itu brown sauce di sini ngomongnya. Nah waktu itu gue bilang itu kan namanya bakso ya. Menurut lu nih ya, kita sebagai orang Indo logis nggak sih kalau lu makan bakso pakai sedikit cabai? Masuk akal kan. Nah, kan? begitu bukan itu, marah doi cuy. Serius. Jadi kayak lu nggak menghargai gue kan udah masak. Jadi menurut mereka rasa pedas itu merusak aslinya dari rasa masakan itu. Oke. Kenapa? Gue udah masak dulu makanan yang enak, mau lu rubah tesnya gitu. Jadi fun fact juga, gimana? Iya fun fact kan. Iya. Nggak semua ini loh, maksudnya nggak semua orang tuh bisa appreciate tuh rasa pedas gitu, karena di sini itu rasa pedas itu dianggap sesuatu yang gimana ya, membakar gitu kayak. Jadi mereka tuh nggak ngerti kenapa orang kita atau orang Asia itu kalau makan tuh demen kalau kepedesan dan keringetan itu kan menderita gitu. Udah kayaknya susah banget lu untuk nelen tuh makanan. Dia nggak ngerti tuh kenapa. Padahal kalau buat kita kan justru di situ serunya gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya gue mesti ngejelasin ke dia gitu, dan itu nggak in that moment loh dia mengerti gitu. Jadi harus takes time gitu buat itu. Oh ternyata emang orang Indo suka cabai, suka pedes gitu. Tapi sekarang lu udah jadi warga negara kah, Ci? Belum. Oh belum ya? Belum. Apa sih maksudnya syarat-syaratnya biasanya gitu nanya-nanya? Iya, it's a good question actually. Karena ya ini juga salah satunya sih, maksudnya apa tuh namanya? Kalau kita nonton di film-film Amerika itu kan, misalnya lu married nih sama orang Amerika, warga negara Amerika, secara automatically dengan proses yang singkat lu jadi warga negara juga kan gitu. Yep. Ya kan? Jadi kewarganegaraan itu karena menikah. Nah kalau di Denmark itu enggak. Lu kalau menikah dengan orang Denmark atau negara Uni Eropa lainnya yang memiliki hubungan dengan Denmark, lu itu punya yang namanya izin tinggal. Oke. Izin tinggal berdasarkan hubungan lu dengan pasangan lu. Nah, kalau lu mau dapat citizenship, lu harus berjuang sendiri. Jadi izin tinggal lu akan diperbaharui setiap beberapa tahun dan direevaluasi. Oke. Direevaluasi itu dalam arti kata pemerintah di sini mau melihat apakah pasangan lu bisa atau lu sendiri bisa tinggal dengan layak. Oke. Apakah pasangan lu, jadi pada saat suami gue mau bawa gue ke sini, dia harus punya sejumlah uang yang ditabungkan di pemerintah untuk menjamin gue. Oke. Bahwa gue ini tidak akan menjadi beban buat negara, gitu kasarnya. Oke. Karena kan kalau misalnya gue datang ke sini terus tiba-tiba terjadi sesuatu, misalnya amit-amit gitu, misalnya gue kecelakaan atau misalnya gue sakit gitu kan, terus berarti kan karena di sini ada yang namanya social security, yang artinya tuh kayak asuransi pada saat lu sakit lu nggak perlu bayar. Kalau misalnya lu nggak bekerja lu ditanggung, dan kalau misalnya itu terjadi gue jadi bebannya negara kan. Nah pemerintah nggak mau itu, makanya suami gue harus menjamin. Oke. Ya, dan perjuangan gue adalah gue harus
bisa bahasa, Denis, dan gue harus lulus dari sekolah bahasa, dan gue harus punya pekerjaan full time dengan gaji yang sudah ditentukan jumlahnya, dan pada saatnya nanti gue juga harus bisa membuktikan bahwa gue terlibat dalam pekerjaan sosial untuk society di sini, dan setelah itu gue harus ikut ujian citizenship. Setelah seberapa lama, Citi? Dimulai setelah, gue lupa ya, tahun keempat kalau nggak salah. Jadi setelah 4 tahun, kalau nggak salah ya, gue lupa pastinya 4 tahun ini, dan lu memenuhi semua kriteria itu, lu udah punya kerjaan full time, gaji lu sudah ada di batas minimum yang ditentukan, lu sudah menyelesaikan pendidikan sekolah bahasa, terus lu juga terlibat dalam kegiatan sosial gitu kan. Nah, baru deh lu boleh mengajukan gua mau ujian kewarganegaraan gitu. Oke. Berarti awalnya lu di Denmark itu berarti lu sekolah juga, Ci? Maksudnya sekolah bahasa berarti ya? Sampai hari ini gue masih. Oh, gue kira itu kayak belajar sendiri gitu ya. Memang harus ya? Harus. Jadi pada saat gue nyampe di sini, itu pemerintah kota ada yang menghubungi gue gitu. Jadi gue punya social case gue sendiri gitu. Jadi ada social worker yang nyamperin, yang kontak gue, yang ketemu sama gue, terus kayak gitu ditanya, goal lu untuk tinggal di Denmark ini apa gitu, lu mau ngapain di sini? Itu ditanya. Jadi plan lu mau ngapain? Gue jelasin lah, gue mau begini. Dicatat sama dia, nanti kita dibikinin kontrak. Nanti setelah batas waktu ditentukan, itu akan dievaluasi. Udah berapa udah berapa goal yang lu achieve gitu loh selama lu di sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kurang, misalnya dari beberapa goalsnya itu kurang misalnya, lu akan dideportasi gitu? Ada kemungkinan? Enggak. Kirain cuman ya panik. Banget gue gara-gara gitu depresi. Anda tidak layak tinggal di sini, keluar Anda. Takutnya kan gitu kan. Enggak sekejam itu lah. Cuman kalau misalnya kayak kemarin ini kan gue sempat sakit. Nah, terus gue nggak bisa sekolah tuh, gue nggak bisa sekolah bahasa selama beberapa lama. Gue ngelapor ke sana, gue telepon, gue bilang gue harus berhenti sekolah bahasa karena kondisi gue nggak memungkinkan gitu kan. Setelah, dia tanya berapa lama, menurut dokter sekian. Nah, terus udah gitu, setelah masa itu, gue ditelepon. Caroline kan kemarin bilang katanya gini-gini, udah sembuh belum gitu, apa perlu diperpanjang gitu kan masa cuti kontraknya. Terus gue bilang, aduh saya masih belum bisa, emang waktu itu kondisi gue masih nggak memungkinkan, akhirnya diperpanjang gitu. Apa yang beda banget? Maksudnya gini, ketika dari Indo ke sekarang di Denmark ini yang benar-benar beda banget. Selain suasana ya? Apa ya? Apakah mungkin lu biasanya kena traffic jam terus tiba-tiba sekarang wah kosong sekali gitu, atau mungkin kebiasaan apa gitu? Oh di sana misalnya nggak ada warung gitu kan, atau nggak ada Alfamart gitu kan, sekarang susah gitu nyari gitu kan? Apa ya? Kayaknya sih ya kalau misalnya soal kehidupan, maksudnya dalam arti kata gimana ya ngomongnya ya? Kayak dalam kehidupan sehari-harinya gitu pasti udah beda banget tuh. Iya. Di sini, tapi yang buat gue paling beda itu adalah cara gue menilai diri gue sendiri kali ya. Wah, gimana ceritanya? Iya, cara gue menilai diri gue sendiri. Gimana ya ngomongnya ya? Gini loh, orang kita itu kan disebut sebagai orang yang sangat tata krama ya. Benar nggak sih? Tata krama, apalagi orang Jawa kan. Jadi kita itu punya kecenderungan untuk tidak direct. Oke. Misalnya kita datang nih diundang ke sebuah acara gitu kan, terus misalnya Yos datang ke rumah gue makan yuk, gue masakin sesuatu. Terus pas makan, gue nggak akan pernah dengar tamu, which is kayak Yosia gitu yang datang ke tempat gue bilang makanannya nggak enak. Nah, itu menjadi sebuah shock culture juga buat gue pada saat gue di sini, bahwa orang di sini tuh bisa sangat jujur gitu. Oke. Ini bukan sesuatu yang gue suka. Nah itu gimana ya? Jadi karena kejujuran itu membuat gue jadi punya mental yang
baja banget gitu loh. Oke. Mental yang baja untuk menghadapi kejujuran orang-orang di sini gitu. Pada saat mereka tidak suka sesuatu atau punya pendapat tentang apapun, mereka akan langsung kayak put it on your face gitu, kayak bam gitu ke muka lo. Dan itu bikin gue punya mental baja dan bikin gue gimana ya, lebih lay back malah, jadi lebih relax. Susah sih ngejelasinnya. Karena gue tidak akan gini, benar nggak ya nih orang suka, atau benar nggak ya ini orang nggak suka gitu. Benar nggak ya nih orang suka, apa sih sebenarnya yang dia pikirin, karena orang di sini tuh sangat jujur dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi automatically gue jadi lebih santai gitu, lebih santai. Pendapat pun sangat jujur gitu, Yos. Pendapat pun sangat jujur. Jadi kayak misalnya ditanya pendapat apapun, mereka akan ngomong dengan sangat jujur. Jadi karena kejujuran itu membuat gue jadi hidupnya lebih santai sih. Make sense nggak menurut? Make sense. Karena mungkin nggak tahu ya. Gue juga orangnya begitu sih, kalau memang nggak, misalnya kayak nggak bagus ya, gue mungkin akan bilang nggak bagus. Tapi mungkin kadang kan orang nggak siap terima kan juga kan. Ya kan. Mungkin gue agak belokin sedikit, tapi intinya sama gitu ya. Alhasil teman gue nggak banyak gitu kan. Cuman kan dengan begitu bukan gimana ya, gue ngerasanya lebih santai, iya nggak sih, Yos? Betul. Kayak ya udah gitu aja, emang begini keadaannya gitu, dengan apa adanya gitu. Kalau jelek emang bilang jelek gitu kan. Iya. Nggak suka ya nggak suka. Mungkin nggak enak di awal ya, nggak enaknya di awal, tapi kan ke belakangnya enak nih, jelas. Ke belakangnya relax, gue jadi relax gue, dan akhirnya karena kan pendapat semua orang itu dihargai. Yes. Pendapat semua orang itu di sini dihargai, dan dengan kejujuran itu pendapat orang itu dihargai, Yos. Dan pada saat gue merasa dihargai, gue menilai diri gue sendiri pun berbeda gitu. Gini, kalau kita terus menerus dikritik gitu kan, kayak misalnya kayak dijulitin deh gitu, kayak suujon mulu gitu. Secara otomatis kan kita kayak ngerasa ada sedikit ke distract dan nggak mungkin nggak confidence jatuhnya gitu. Tapi di sini memang sih berat dengan menerima kejujuran tuh, kadang berat ya. Tapi ya karena jujur itu akhirnya pendapat kita dihargai dan diri kita pun dihargai. Pada saat kita dihargai sedemikian rupanya, kita menghargai diri sendiri pun lebih lagi gitu. Masuk akal nggak ya? Masuk akal. Susah nggak jelasinnya. Kayaknya paling gampangnya adalah orang di sini adalah orang-orang yang sangat gimana ya? Apa adanya sih, ya kan? Sangat apa adanya dan sangat lay back dan sangat logis gitu loh. Sangat logis. Lu jangan memperlakukan orang lain seperti lu nggak mau diperlakukan gitu. Udah gitu aja. Iya. Simple ya sebenarnya. Simple. Iya. Ini orang Indonesia mesti banyak tahu nih, orang Indonesia ini sebenarnya. Iya, benar sih. Biar nggak terlalu rapuh kan gitu loh. Hatinya kan kayaknya tuh ya, pada saat gue lama di sini gitu kan. Gue kadang ngelihat kenapa sih ya gue bukannya mau menjelekan gitu ya, gue mohon maaf nih. Bukannya, karena kan gue melihat ada sesuatu yang bagus nih. Gue pengen banget bisa sharing gitu loh. Yang gue lihat itu di orang kita itu kadang punya kecenderungan sangat ini ya, apa sih namanya itu, sensitif ya? Iya, mudah tersinggung. Iya gitu loh. Jadi kayak lu tuh harus benar-benar memperlakukan dengan hati-hati banget. Benar. Bahkan cenderung kadang-kadang jadi berlebihan gitu. Benar. Gila. Kayak misalnya gini, kalau ketemu, ini ya cakep sekarang, rambutnya jadi bagus gitu. Tapi berapa persen sih dari perkataan itu yang sebenarnya 100% jujur gitu? Iya. Ngerti nggak? Jadi kayak kalau di sini tuh nggak ada yang seperti itu, tuh nggak ada, Yos. Iya. Basa-basi tuh nggak ada di sini gitu. Jadi ya langsung aja gitu. Kalau misalnya gue pernah sekali pas kesini ya, ada satu kolega suami gue, emang dia tuh cantik banget. Orang-orang Denmark itu kan Skandinavian ya. Orang-orang Skandinavian itu bisa dibilang memang very very beautiful gitu. Temen kolega laki gue kan automatically dokter juga kan. Nah gue tuh pernah tuh ngomong karena emang jujurnya gue gitu. Kamu cantik banget, gue bilang, lebih mirip model daripada dokter. Iya, kalau orang kita kan, masa sih, makasih loh. Cantikan kamu gitu kan. Iya.
lo cantikan dia ngomong gitu kan. Iya. Ya, Peres. ya begitu kan kalau di kita kan. Iya, oke. Terus? Kalau di sini malah dia bengong gitu. Thank you. Kayak gitu malah jadi kayak. Terus laki kamu nggak perlu ngomong kayak gitu. Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu. Di sini itu nggak ada yang kayak begitu. Maksudnya kalau kamu mau memuji dia, kenali dia dan pujilah sebagai dirinya gitu loh. Bukan cuma outlook-nya. Pujilah sebagai misalnya, oh kamu misalnya kamu sangat berbakat ya dalam menggambar misalnya, atau you are very talented in singing atau apapun itu, tapi sesuatu yang memang eksis, yang bukan dari outlook-nya doang gitu. Mereka akan sangat appreciate gitu loh. Atau kamu dokter yang baik ya, bisa dilihat dari pekerjaan dan ya pokoknya sesuatu yang memang dia kerjakan kayak gitu. Iya. Jadi bukan dari tampilannya aja berarti ya? Iya, jangan cuma naik. Ya jangan gitu deh. Jam tangannya bagus ya, atau tasnya bagus ya gitu. Ya udah sih, gue juga nggak pusing sama tas sama jam tangan gue, lu nggak usah ngomongin itu gitu. Oke. Iya, keren. Keren. Tapi realistis jadinya, maksudnya sebenarnya. Jadi kan mungkin kalau orang Indonesia kan kayak agak bener nggak sih gitu ya, nggak sih? Nggak ya? Ya, kalau di kita kan jatuhnya jadi kayak pada saat kita dipuji, kita tuh kayak, oh ya makasih, tapi kan itu ya basa-basi ya sebenarnya kalau kita. Pada saat kita pulang, emang dia bilang baju gue bagus, emang bener ya? Iya. Kan gitu. Jadi kepercayaan antar teman itu jadi kayak aneh nggak sih menurut lo kualitasnya gitu? Iya, benar. Aneh kan? Padahal kan kita teman. Bukankah seharusnya teman itu kita bisa jujur satu sama lain gitu? Iya benar. Harusnya kan? Iya kan harusnya kan. Nggak perlu think twice untuk berpikir, bener nggak sih teman gue ngomong gitu sama gue? Bener nggak sih kalau dia muji rambut gue bagus atau cuma ngomong-ngomongnya doang gitu kan? Jadi kesannya. Nah itu yang nggak ada di sini. Itu yang membuat gue jadi lebih somehow, jadi lebih layback, dan gue juga lebih menghargai orang lain, dan gue lebih menghargai diri gue sendiri. Keren. Balik lagi ke masalah merit sama orang asing. Oh iya bener. Udah berapa banyak Ci temen lu yang nanya-nanya minta tips dan sebagainya? Aduh Yos, banyak. Biasanya pertanyaan template itu apa? Again ya, orang kita kan sangat bervariasi nih. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya ini pertanyaan bener apa kagak nih. Aku juga nggak tahu. Anggaplah betul. Ya, anggap betul. Enak banget sih kawin sama orang bule. Gimana caranya bisa kawin sama orang bule? Gue mau kawin sama orang bule. Itu Ci. Terus lu jawabnya apa? Emang kenapa lu mau kawin sama orang bule? Dasar lu apa? Kenapa? Oke. Gue tanya lagi dong. Terus jawabnya kan kemana-mana tuh biasanya itu? Kemana-mana, yang kayak tadi gue bilang lah. Maksudnya kan enak sih kalau kawin sama orang bule kan kaya, duitnya. Gitu. Terus bagi keturunan Ci, biar hidungnya mancung, biar kulitnya putih. Operasi plastik aja lah. Iya. Repot-repot. Pakai ember ya. Iya. Aduh, jok gue bapak-bapak banget sih. Lu iya dong, bener kan? Maksudnya minta dikenalin itu udah salah satu bentuk nggak modal, ya kan? Iya. Terus, maksudnya dari contoh kasus, dari contoh kasus lu itu aja tuh udah modal banget loh gitu loh. Maksudnya lu udah, ya walaupun terjadi bukan karena sengajaan ya sebenarnya gitu kan? Iya, awalnya bukan kesengajaan Yos. Memang bukan niat kan gitu kan? Bukan niat Yos, tapi sebenarnya yang pengen gue sharing ke teman-teman nih ya, kalau misalnya memang ada yang mau punya pasangan dari luar negeri, dari negara manapun, ingatlah bahwa tidak ada sesuatu yang instan, bahwa semuanya itu butuh perjuangan. Nah, dan pasti ada yang pasti ada yang dikorbankan. Oke. Itu yang harus diingat. Oke. Jangan cuma mikir enaknya gitu. Berarti itu tuh termasuk salah satu tips dari lu Ci untuk orang-orang yang, nah ada tips lain gak Ci? Tips lain adalah be frankly. Jadi pada saat memulai hubungan kan kalau di kita itu kalau misalnya sama-sama lokal ya, itu pasti mulai dengan sesuatu yang indah-indah, dengan sesuatu yang kayak ya in the bubble deh, inside the bubble gitu ya. Kalau punya hubungan internasional itu harus lebih frankly, lebih honest gitu. Karena kita kan jarak jauh ya. Kalau misalnya mau dibungkus dengan yang indah-indah itu nggak akan kemana-mana nih hubungan, nggak akan ada progresnya gitu. Dalam arti kata
sudah dibicarakan dari awal pahit-pahitnya itu bakal bagaimana gitu. Kayak misalnya nih, lu ngomongin soal mau pergi visit ke pacar lu udah ngomong dari awal, gue punya duit segini, gue nggak bisa sewa hotel misalnya, nggak, gue numpang di tempat lu, atau gue nggak bisa bayar makan gue karena makanan di sini kan mahal-mahal ya Yos. Jadi itu udah jelas gitu, dan pada saat hubungan sudah masuk tahun kesekian, itu mulai dipikirin. Karena kan ini kan bukan masalah lu besok kawin terus begitu lu pindah rumah dari Jakarta ke Depok kan. Ini kan masalahnya lu mesti pindah dari Indo ke Denmark. Itu kan ada aplikasi surat, ada gila, itu kan urusannya panjang. Dan gimana juga pada saat lu menjelaskan ke pasangan lu bahwa setelah gue pindah ke negara lu, ada kemungkinan gue nggak bisa kerja loh. Gue perlu waktu loh untuk bisa kembali berdiri di kaki gue sendiri, untuk mandiri dan bisa nyari kerja lagi gitu. Lu bisa nggak nanggung gue? Nah itu semua harus jujur gitu diomongin sih. Berarti intinya lebih terbuka aja ya dari awal ya? Terbuka dan terplanning. Terbuka dan terplanning. Planning. Jadi jangan cuma gue jalanin aja, nggak bisa. Jangan buang-buang kayak gitu. Benar-benar kan orang Indonesia kan bisa mau kemana pacaran ini, ya jalanin aja dulu kah gitu kan, kadang gitu kan. Aduh. Ya nggak apa-apa sih kalau masih belasan ya, maksudnya masih emang jenis juga. Ya emang belum bisa kemana-mana kan, lo mau kawin juga mau ngapain gitu, duit aja masih sama orang tua. Kalau udah dewasa gitu kan, dan apalagi ini kita bicara long distance relationship yang banyak yang lu sacrifice gitu kan. Betul. Waktu lu, tenaga lu, belum lagi kayak lu misalnya, gue sama laki gue dulu beda 6 jam. Dia pulang kerja, gue udah kasuran, udah mau tidur. Iya. Gue tiap malam jadi kalong. Iya. Ngobrol sama dia sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu ya belum lagi kesehatan lu mesti sacrifice. Banyak yang lu harus pikirin gitu dalam hubungan ini gitu. Jangan cuma gampang gue jalanin aja nanti lihat gimana. Nggak bisa kayak gitu. Kelihatannya doang enak tapi sebenarnya lebih berat, ya kan? Ya, lebih berat. Kira-kira kalau misalnya kalian semua nih denger yang kayak gini nih, kesaksian, pengakuan, apa ya bilangnya nih? Sharing yang udah lumayan berdarah ini, sedap berdarah ya kan? Iya dong, maksudnya lu begadang ya kan, untuk biar ya kan nyocokin waktu dan segala macem. Sanggup gak kalian ini? Sedap. Gitu kan? Tapi gue bisa bilang sebenarnya relationship itu long distance relationship itu bukan buat semua orang. Bener. Bukan, it's not for everybody. Bener. Trust lu, kepercayaan lu kepada pasangan lu. Betul. Apakah lu menemukan orang yang tepat atau tidak? Apakah ada chance buat kalian untuk bisa bersama? It's a long way to go. Dan banyak hal yang harus pikirin. Apakah lu bisa untuk meninggalkan keluarga, orang-orang yang lu sayangi, teman-teman lu yang udah lu spend sekian puluh tahun bersama-sama, kebiasaan hidup lu yang lu bangun dari lu kecil sampai lu udah dewasa, dan so on. Itu sebelum semakin jauh, sebelum bahkan untuk memutuskan untuk punya relationship internasional, pikirkan dulu. Kalau siap untuk mulai dari nol lagi ya udah silahkan gitu kan ibaratnya. Ya, atau kalau emang udah kayak gimana ya, udah punya bekalnya lah, kalau misalnya emang udah bisa bahasa lokalnya atau emang punya keluarga di situ gitu, itu mungkin udah nilai plus sih. Gitu. Tapi kalau enggak, kayak gue bener-bener seorangan wae di sini kan, sama laki gue doang yang gue punya, dan ditambah lagi gue nggak bisa bahasanya, nah itu kendalanya besar. Iya. Gila. Ternyata tidak semudah itu, tidak semudah terlihat kayak di Jalan Jaksa kan. Sama nggak semudah Yos. Iya kan, maksudnya katanya kalau di Jalan Jaksa kan, wih ceweknya happy sekali nih kayaknya nih kan gitu kan. Nah itu kan ceritanya beda dong. Iya. Ya maksudnya kan kelihatannya, mungkin kita nggak tahu lah itu betul atau enggak ya. Cuma maksudnya yang kisah yang tadi nih, kisah yang ini beneran gitu loh. Jadi kayak kalian siap nggak untuk memulai itu semua gitu kan intinya kan. Dan intinya LDR itu bukan untuk semua orang ya Ci ya. Gila. Aku yakin banget itu tidak untuk semua orang. Yes, itu bener sih, setuju sih. Setuju. Ya. Oke lah. Terima kasih banyak Cici. Wah gila. Makasih ya. Dan yang udah
juga thank you ya. Sorry ya kalau ada Ya, salah ngomong atau ada yang menyinggung, bukan bermaksud untuk menyakiti siapa-siapa di sini, cuman mau sharing pengalaman aja. betul. Karena lebih banyak yang mulutnya bocor yang saya yang bawain ya. Lebih banyak bocor ya. Iya, Enggak ah, nggak apa-apa lah. itu baik lah, baik, Iya. baik. Ya, ya, Ya ya. udah siap Cici, thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Lumayan kita 50 menitan lebih. Kita akan ngobrol lagi. Sehat-sehat Cici. Salam untuk semuanya. Ya, salam buat semua yang di Indonesia ya. Ya, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.